Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Abdul Latif dari Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Usuluddin Adab Dakwah dari kelas MD 1A. Saya di sini akan melanjutkan materi dari teman saya yang itu dari buku Prevalence of Management, yang artinya prinsip-prinsip manajemen. Thanks. Di bagian saya di sini akan menjelaskan the three questions for we have researched have can lead to man's expression in the way the leader design and implements change. Ada 3 pertanyaan yang kami ajukan. Di sini dapat menimbulkan banyak variasi dalam cara para pemimpin merencanakan dan menerapkan perubahan. Misalnya, proses perubahan bisa saja berbasis defisit, top down, dan konvensional. Sementara proses perubahan lainnya mungkin berbasis kelimpahan, bottom up, dan positif. Proses perubahan lainnya mungkin tercampur dalam desain dan pelaksanaannya. Misalnya, dimulai dengan perspektif berbasis defisit, namun memilih untuk menggunakan desain berbasis kelimpahan untuk menciptakan perubahan transformasional melalui proses yang bersifat bottom up, partisipatif, dan apresiatif. Dalam lingkungan berbasis bisnis ini, jarang sekali menemukan pendekatan yang benar-benar cocok dengan usaha dengan salah satu kategori tersebut. The three questions, yaitu selanjutnya kita akan beralih ke pembahasan model perubahan umum yang dapat dianalisis melalui 3 pernyataan yang baru saja diajukan. Sustainability and responsible management. Di sini ada tabel yang berjudul yaitu keberlanjutan dan manajemen yang bertanggung jawab. Why is the National Hockey League interested in climate change, and why did the Hakim Davis? Di sini ada pertanyaan, mengapa Liga Hoki Nasional tertarik dengan perubahan iklim dan mengapa mereka memperbedaan Davis? Because of demographics, yaitu karena demografisnya, with most of the chair players coming for not as States, Canada, and Northern Europa countries. There was probably no organization more hierarchical in effort that the National Hockey League, yaitu karena demografisnya dengan sebagian besar karyawan yang berasal dari negara bagian Amerika Serikat Utara, Kanada, dan negara-negara Eropa bagian utara. Mungkin tidak ada organisasi yang lebih seragam rasnya selain National Hockey League. Kim Davis announced that she was the defense for men's executive manager, coach, and player in the National Hockey League. She welcomed the change and the West emerged election that led Bill to expect the position. Yaitu Kim Davis tahu bahwa dia berbeda dari banyak eksekutif, manajer, pelatih, dan pemain di National Hockey League. Dia menyambut baik tantangan tersebut dan ini merupakan daya tarik besar yang membawanya untuk menerima posisi tersebut. Dia sepertinya tidak seperti orang lain yang memegang posisi wakil presiden eksekutif di NHL, yaitu NHL singkatan dari National Hockey League, yang sebagian besar dijalankan oleh laki-laki kulit putih dalam lebih dari 100 tahun sejarahnya. Liga ini
mengisyaratkan perubahan pemikiran yang telah lama tertunda ketika menunjukkan Davis, seorang perempuan kulit hitam, sebagai wakil presiden eksekutif bidang dampak sosial, inisiatif pertumbuhan, dan urusan legislatif. In a time when the denial is trying to adapt and become more welcoming to those we feel that they don't belong of or to be allowed in sports, the workplace person, the change with some sort of sense of hockey culture that become by become social standards. Itu di saat NHL sedang mencoba untuk adaptasi dan menjadi lebih ramah terhadap mereka yang tidak termasuk atau tidak diizinkan untuk ikut serta dalam organisasi ini. Orang yang tepat untuk memulai perubahan adalah seorang dari luar, seorang yang bebas budaya hoki yang sudah dasi menurut standar sosial saat ini. Ini ada paragraf menjelaskan spirit code counter to the under major and America for sports helps stamps and get account of the term there is less ration to change. To legal or playing hard in commitment is activities like the flag, admiration, dan fan sport. Nah, di sini Prof ini menjelaskan bahwa bandingan dengan olahraga profesional besar lainnya di Amerika Utara, Wih kadang-kadang dituduh tuli nada atau setidaknya menolak perubahan secara tidak adil. Jika ini bekerja keras untuk meningkatkan komitmennya terhadap aktivitas dan inisiatif seperti deklarasi prinsip dan hoki untuk semua orang. Namun perubahan tidak terjadi dengan mudah bagi para pemain, pelatih, administrator, dan manajer olahraga ini. Davis mewakili upaya NHL untuk mengiringi permainan melalui perubahan sosial secara internal dan eksternal. Nah, gitu. Terus lanjut mengenai perubahan iklim, regional regional climate change. Why did the NHL attend the historic climate change conference in Paris? As NHL President Benedict Pence, yaitu berkata, all guys with is more in the most of the professional sports is shorted to the environment. Mengenai perubahan iklim, mengapa NHL menghadiri konferensi bersejarah sejarah perubahan iklim di Paris, seperti yang ditanyakan oleh Presiden NHL itu berkata, permainan kami yang mungkin unik dari sebagian besar olahraga profesional lainnya sangat terikat dengan lingkungan kita, membutuhkan cuaca dingin, kami membutuhkan air segar untuk kami mengembangkan NHL, sebuah mandat untuk mempromosikan kesadaran semacam ini punya organisasi kami. Selama ini atau selama 5 tahun terakhir kami telah melakukan segalanya dari inisiatif pemulihan pangan, yaitu pengambilan sumber makanan. Jadi penjelasan dari halaman 321 sampai 323 yang dalam tabel tersebut itu mengenai tentang manajemen yang permasalahannya itu kayak perubahan iklim. Contohnya di luar negeri itu organisasi NHL nasional Liga, yaitu organisasi yang kayak olahraga. Terus yang menyuruh Kim Davis adalah seorang politis Amerika Serikat yang menjabat sebagai imperator dari Stock pada tahun 2015-2019.
Yaitu awalnya organisasi tersebut dipimpin oleh Andre Ferenc yang baru saja pensiun dan digantikan oleh David. Gitu. Terus Kim Davis untuk menghasilkan video edukasi tentang perubahan iklim bagi para pemainnya. Video ini menceritakan pengaruh perubahan iklim terhadap kualitas lapangan hoki dan menawarkan tips bagi para pemain untuk mengurangi emisi karbon, yaitu Kim Davis merubah atau memajukan program. Lalu di sini ada key maintenance models. In this case, chair or Herman's approach to and organizational change, Lewin's model and concern model counts climate change process. This were to match of Roma organization. The whole model consensus is model and Ryan Crouch adapts stance model adaptation to process informal organizing and management change, yaitu yang dimaksud pada web tersebut model perubahan. Di sini ada model perubahan umum. Pada bagian ini kami akan berbagai 4 pendekatan umum terdapat PO dan perubahan organisasi. Model Lewin dan model Carter adalah proses perubahan terencana umum yang biasanya bergantung pada mekanisme organisasi formal. Dua model lainnya, model apprehensions in confidence dan model sistem adaptive complex option dan EO, direncanakan untuk mendorong perorganisasian informal dan perubahan yang muncul. Lalu Lewin change model. Lewin change model itu model perubahan Lewin. Basically, Kurt Lewin first on previous models of change. Lewin change model show organization change occurring in the process, yaitu psikolog Louis Lewin mengusulkan salah satu model perubahan yang pertama. Model perubahan Lewin mengajukan perubahan organisasi terjadi dalam 3 fase. Itu yang pertama ada fase unfreeze, move, Ferenc, yang artinya Ferenc itu mencairkan, yang move itu bergerak, Ferenc itu melakukan kembali. Isinya itu ada Ferenc, isinya expansion status quo, periksa status quo, expansion living place for change, meningkatkan kekuatan mendorong atau dan perubahan. Difference racing force against, yaitu mengurangi kekuatan perlawanan terhadap masalah. Terus move, bagian move ini ada 3 bagian juga, yaitu ada take action, make change, impulse, yaitu mengambil tindakan, membuat perubahan, dan libat orang. Terus ada revenge, yaitu sama ada 3, yaitu make change permanent, change our change, menjadikan perubahan permanen ataupun cara baru, menghargai hasil yang diinginkan. Perubahan pertama yaitu inference, yaitu mencairkan. Based on organizing most the inference is the next one of place next to be needs to be. This can be done in space way. For experience, cultural can cause dispenser the system can be influenced to the organization. Similar, the education of tools, technology or police can cause and the organization of place. Embarrassing state the same. Maksudnya perubahan pertama tadi yaitu mencairkan, sehingga norma rutinitas dan praktik yang ada perlu ditangguh. Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, misalnya perubahan
struktural yang menyebabkan gangguan pada sistem dapat terjadi pada organisasi. Demikian pula, pengenalan teknologi atau kebijakan baru dapat menyebabkan suatu organisasi mencair. Apapun penyebabnya, pencairan akan membuat jalan bagi perubahan tersebut. Lalu pengertian dari move yaitu bergerak, take action, make change, import change, yaitu mengambil tindakan, membuat perubahan, limbatan orang. Misalnya mereka mungkin mengharuskan karyawan untuk menjalankan program pelatihan, atau mereka mungkin mengadakan sesi diskusi atau pertemuan di balai kota dengan orang-orang membicarakan perubahan dan pemecahan masalah. Tujuannya dari fase ini adalah untuk membantu masyarakat menyesuaikan diri dengan perubahan yang diharapkan. Gitu. Di sini ada fase terakhir adalah membukukan, yang biasanya itu organisasi. Artinya para pemimpin organisasi memperkuat norma-norma atau praktik-praktik baru yang harus menyertai perubahan. Mereka mungkin menyesuaikan sumber daya kebijakan dan rutinitas agar sesuai dengan norma baru yang diharapkan. Namun, still Owens model really this or basic purpose of change the place out in an organization system. Stability can be part change and deficit pressure or change it opens in or top down of bottom up approach. Itu model Lawin benar-benar menggambarkan para pola dasar perubahan yang terjadi di semua sistem organisasi. Stability memberi jalan bagi ketidakstabilan. Ada yang berubah dalam sistem, lalu stabilitas muncul kembali. Pemahaman terhadap pola ini dapat dilihat melalui kecamatan berbasis defisit atau berdasarkan kelimpahan. Dan hasil ini berlaku dalam pendekatan top down maupun bottom up. Lalu di sini ada model perubahan counter model. Yaitu perubahan counter adalah salah satu model perubahan yang paling banyak digunakan dalam organisasi saat ini. Umumnya, hal ini sejalan dengan pandangan mekanistik terhadap struktur dan oleh karena itu mungkin sangat berguna dalam organisasi yang memiliki struktur hierarki yang kuat. Counter model meliputi yang pertama ada essence of urgency, yaitu ciptaan rasa urgensi. Yang kedua itu power building relations, yaitu membentuk relasi pemimpin yang kuat. Yang ketiga yaitu vision of change, menciptakan visi perbuatan. Yang keempat yaitu ada conviction of the vision. Yang kelima ada remove obstacles. Yang keenam itu ada personal wins. Yang ketujuh consistent improvements. Yang kedelapan yaitu anchor the change. Pada langkah pertama yaitu in the first step, manager establish a sense of urgency. That's this by catching out about why the change is needs. Top manager of the change tool to gather data of the supports dan cash for change. That's ways of the organization leader on the base that change engage enhance a common but after a program platform of the make it clear that organization can surpass if they count the countdown. Maksudnya yaitu pada langkah pertama ini manajer menetapkan rasa urgensi yang mereka lakukan. Hal ini menciptakan narasi tentang mengapa perubahan itu perlu dilakukan. Manajer puncak seiring kali menggunakan alat diagnosis atau mengumpulkan data yang menjadi alasan perubahan. Mereka meyakinkan para pemimpin dan karyawan utama organisasi bahwa perubahan mutlak diperlukan. Atau pola yang umum digunakan adalah menciptakan
platform yang membara, atau memperjelas bahwa organisasi tidak dapat bertahan jika terus melakukan apa yang telah dilakukannya. Lalu langkah kedua yaitu ada form equation yang artinya membentuk koalisi pemimpin yang kuat. Langkah kedua ini membentuk koalisi pemandu yang kuat. Para manajer mengumpulkan sekelompok orang berpengaruh untuk membantukan perubahan yang direncanakan. Idealnya, kondisi membantu harus mewakili bidang-bidang organisasi yang akan terkena dampak perubahan. Koalisi pembantu harus menjadi duta perubahan yang terjadi saat ini. Lanjut masuk fase ketiga yaitu the culture expression of the change. The manager of the quality negotiator pressure of the expected change that only don't scope on the lead change the ration for the change and that will be better or the first and of the change. Yaitu fase ketiga ini menjelaskan bahwa ciptaan visi perubahan, pengolah dan koalisasi pembimbing bersama menciptakan visi perubahan yang diharapkan. Mereka menguraikan ruang lingkup perubahan, alasan perubahan, dan apa yang lebih baik atau perbedaan akibat dari perubahan tersebut. Jadi mengenai perubahan manajer. Yang keempat yaitu the steps conduct of the vision of the organization culture. Maksudnya itu dalam perubahan keempat ini visi menjangkau seluruh anggota organisasi dan mengkoordinasikannya visi perubahan. Idealnya mereka terhubung dengan semua bidang utama organisasi yang akan terkena dampaknya. Mereka dengan jelas menjelaskan pembentukan bagaimana perubahan itu harus dilakukan. Terus yang kelima itu adalah menghilangkan segala hambatan. Langkah ini dimaksudnya untuk mengurangi penolakan terhadap perubahan dan atau penyediaan sumber daya memperluas agar perubahan berhasil. Yang keenam yaitu ada creative small wins, yaitu menciptakan kemenangan kecil. Yang dimaksud kemenangan kecil itu menggunakan segala hambatan, cara yang sangat ampuh untuk mendorong orang mendukung perubahan guna membantu mereka melihat jalan menuju kesuksesan. Kemenangan singkat memberi sinyal kepada organisasi bahwa perubahan mungkin terjadi dan manfaatnya akan diperoleh setelah perubahannya ditetapkan sepenuhnya. Jadi dalam fase ke-6 ini menjelaskan untuk menanggulangi masalah yang sepele seperti masalah kecil. Ketujuh yaitu the special step in the conscious environments. Small change will time and the common change as the organisasi has turn implementation is important to consider and celebrate success. Itu yang ketujuh, mengkonsolidasi perubahan kecil untuk dilakukan seiring berjalannya waktu dan menjadi perubahan besar. Ketika organisasi berhasil bergerak menuju implementasi, penting untuk mengkonsolidasikan dan menetapkan keberhasilan tersebut. Itu langkah yang ketujuh. Yang terakhir itu anchor the change. Anchor the change mengaitkan perubahan, norma dan praktik baru yang menyertai perubahan disertai dan disempurnakan. Modus perubahan bergerak dari transformasional ke incremental. Penyempurnaan diterapkan untuk menyempurnakan perubahan dan mendapatkan sebuah manfaat yang diharapkan.
Hal ini bahwa Panzer's model is monitored as you go, center and the direction change is direction police and the far rather or implement to change the organisasi. Model ini berguna dalam situasi di mana perubahan yang diinginkan dapat diprediksi secara masuk akal dan ketika para pemimpin diberi wewenang untuk mendorong perubahan melalui organisasi. Salah satu tantangannya adalah banyak karyawan yang mungkin menolak perubahan jika mereka tidak mempunyai andil dalam menyusun rencana tersebut. Jadi perbandingan dan Panzer's model Lawin dan Panzer's diilustrasikan itu bisa dilihat dengan gambar di samping. Panzer's model yang pertama yang tadi itu establishment urgen, yang kedua itu permasalahan living pressure, yang ketiga itu pressures of change, yang keempat itu depression, yang kelima remote on the cons, yang keenam itu small wins, yang ketujuh conscious improvements anchor the change versus Lewin model. Lewin model ini ada 3, Perez, Moore, dan Fedens. Ini kita membahas approach inquiry model. Approach inquiry atau yang disebut AI adalah model yang direncanakan khusus sebagai pendekatan positif berbasis kelimpahan dari bawah ke atas. Approach inquiry jika didefinisikan secara luas dapat berubah pendekatan apapun yang berfokus pada pertanyaan yang dan partisipatif. Terdapat perubahan yang menciptakan pendekatan apresiatif yang efektif terhadap masyarakat dan organisasi. AI ini dikembangkan pada tahun 1980-an oleh David Berzus di Rutgers University. AI released the people gather the organization that's a managing process that organizes the commands under the organization life. Maksudnya AI ini mengendalikan asumsi bahwa orang terus-menerus menciptakan organisasi mereka melalui proses yang muncul dalam percakapan umum dalam kehidupan organisasi. Percakapan ini dibentuk oleh narasi tentang realitas organisasi di mana orang-orang berbeda. Dalam AI, dialog kelompok adalah mekanisme utama untuk membantu orang menciptakan narasi baru. Secara khusus, percakapan apresiatif adalah diskusi yang terus yang intensif yang berbingkai positif yang membantu orang-orang mengembangkan kesamaan saat mereka bekerja. Fase pertama atau yang disebut decrease difference adalah pendefinisian di mana tujuan perubahan dan penyelidikan ditetapkan. Pada fase ini, para pemimpin akan membentuk kelompok pembimbing yang sering disebut komitmen pengarah. Terus masuk ke fase kedua, yaitu temukan berfokus pada pertanyaan-pertanyaan yang mengeksplorasi contoh-contoh ideal yang ada tentang pada masa depan yang diinginkan. Misalnya, Rich Airways meminta karyawannya untuk menjelaskan contoh layanan pelanggan yang luar biasa dimanapun dalam organisasinya. Lalu fase ketiga yaitu the third phase, is export of ideal culture visible for the organization, yaitu mimpi merupakan eksplorasi kemungkinan masa depan yang ideal bagi organisasi. Kekuatan dan faktor yang terungkap dalam fase menemukan memberikan landasan diskusi ini. Karyawan diajarkan untuk berpikir kreatif tentang apa yang
yang dipikirnya. Terus ada fase terakhir. Fase terakhir, takdir itu terjadi ketika karyawan mengimplementasikan rencana yang telah mereka kembangkan. Kelompok proyek akan mengerjakan langkah-langkah tindakan yang didapati oleh jangka waktu panjang atau pendek. Biasanya mereka akan berhitungan dengan kelompok berbasis karyawan lainnya untuk memeriksa, melaporkan kemajuan, dan menyesuaikan rencana mereka. Lalu di sini ada sistem adaptif yang kompleks. Model terakhir yang akan kami tinjau dibangun berdasarkan bahwa semua organisasi merupakan sistem adaptif yang kompleks. Artinya sebuah organisasi tersebut menerus berkembang dan beradaptasi dengan lingkungannya, seperti halnya makhluk hidup organisasi. About the experts, lalu pendekatan KS memberikan perspektif yang berguna tentang sebagai struktur organisasi organik muncul dan berkembang melalui organisasi informal. Oleh karena itu, pemahaman tentang KS memberikan para pemimpin yang berpengetahuan penting yang mereka butuhkan untuk mempengaruhi arah organisasi informal, bahkan jika mereka tidak dapat langsung mempengaruhi organisasi. Dari sistem adaptif yang kompleks ini menjelaskan tentang pengendaliannya untuk menggunakan pendekatan KS dalam organisasi. Pentingnya untuk memahami beberapa fitur utama tentang bagaimana pengorganisasian mandiri terjadi di antara karyawan. Untuk memulainya organisasi ini harus bersifat kedisiplinan dalam melakukan sesuatu. Lalu case ini ada 3 pernyataan. Yang pertama itu please to run to get your proper people approach to exchange against the system. This organisasi in the report organization. Yang bermaksud yaitu sejauh mana persyaratan merasa diberdayakan untuk bertindak sebagai agen perubahan dalam sistem. Organisasi mandiri berasal dari orang-orang yang membentuk organisasi. Jika mereka memandang diri mereka sebagai agen yang mempunyai keleluasan untuk bertindak, mereka akan lebih cenderung mengambil inisiatif terlibat dalam aktivitas terarah yang mungkin menguntungkan organisasi. Kedua itu ada seberapa terhubungnya orang-orang satu sama lain dalam organisasi. Hubungan adalah landasan dari semua aktivitas organisasi informal. Semakin banyak orang merasa terhubung satu sama lain, semakin besar kemungkinan mereka bekerja dengan orang lain dalam aktivitas mandiri. Nah, yang ketiga yaitu to one exports the information the organization possesses or connects between people. Pertanyaannya, sejauh mana arus informasi dan energi melewati hubungan terjalin antar manusia. Nah, di perubahan ketiga ini pemutaran umpan balik informal dan informal menyediakan mekanisme di mana masyarakat menerima informasi tentang apa yang berhasil dan atau tidak dalam kegiatan mereka. Gitu. Oke, juga memiliki 3 cara untuk mengubah struktur organisasi diri. Fish a ladder contains the border counts that establish the limits for organization activity. Yaitu pertama, seorang pemimpin dapat mempengaruhi kondisi batas yang ditetapkan batasan bagi aktivitas yang muncul. Kondisi batasan menentukan tingkat keluasan yang tersedia bagi karyawan melakukan tindakan mandiri, memberi karyawan lebih banyak tanggung jawab, membenarkan mereka
untuk mengambil keputusan tindakan lokal. Yang kedua yaitu self-organizing is stable through the of those first to the system. Pengalisan diri diubah melalui masuknya gangguan pada sistem. Terkadang hal ini bisa sederhanakan membantu karyawan mempelajari keterangan yang ada dalam organisasi seputar pola aktivitas perorganisasian diri yang ada. Saran terakhirnya itu atau yang disebut on final suggestion is reminder to by score and creation to follows and consist the text among the places across an organization system, yaitu meningkatkan untuk memberikan perhatian khusus arus dan koneksi yang ada di antar karyawan di seluruh sistem organisasi. Penting bagi perorganisasian yang sehat secara teratur menciptakan peluang bagi hubungan informasional, di mana karyawan belajar mengembangkan dan memelihara hubungan yang sehat. Mereka akan merepati dan meningkatkan perspektif saat mereka terlibat dalam aktivitas perorganisasian diri mereka sendiri. Lalu di sini ada planning change management process atau disebut perencanaan proses manajemen perubahan. Perspektif yang telah kami ulas di bagian ini memberikan menu singkat mengenai opsi-opsi yang tersedia bagi para pemimpin ketika mereka mempertimbangkan cara pengelolaan perubahan. Pada kenyataannya, banyak di antara yang dapat digunakan bersama-sama, tidak ada kebersamaannya dan tidak boleh dianggap eksekutif satu sama lain. Misalnya, model Kotter yang tadi dapat dilihat sebagai penyelidikan ekspresif dalam digunakan dalam kegiatan-kegiatan tertentu dari proses Kotter, misalnya dalam membentukkan koalisasi pemandu dan menciptakan visi dan perubahan. Selain itu ada banyak sekali praktik dan metodologi yang mungkin selaras dengan serangkap pertanyaan yang diberikan di bagian ini. Contohnya itu di sini ada perubahan berbasis kelimpahan atau yang disebut dengan education based change. Terus ada persiapan yang berapresiasi, model pemerintahan, ekspresif, kondisi, batasan, model, terus sentralisasi. Terus di sini ada informal organization atau yang disebut dengan organisasi informal, integrasi nasional, model perubahan, tingkat, model perubahan Lewin, perubahan yang dikelola, struktur matriks yang struktur biografis yang berkanistik. Organisasi formal itu struktur sosial yang menggabungkan dalam organisasi menunjukkan jaringan interaksi berkembangnya di antara karyawan. Yang kedua yaitu sejauh mana perubahan rencana atau direncanakan dengan disengaja. Itu yang disebut internasional. Itu lebih di sini banyak perubahan yang tadi dibahas. Tentunya ada organisasi, struktur organisasi, masuk perubahan organisasi dan lain-lain. Terus masuk ke jadi ringkasannya dari tadi yaitu struktur dan desain organisasi. Struktur organisasi dirancang dari sudut pandang mekanisme dan organisasi, dan struktur tersebut bergantung pada sejauh mana struktur tersebut kaku atau infleksibel. Semua organisasi memerlukan struktur untuk menyelesaikan kinerjanya, dan mereka memerlukan kemampuan untuk berubah agar dapat mencapai mempertahankan dan memperbarui dirinya dari waktu ke waktu. Bisa disebut kemajuan organisasi tersebut. Lalu di sini ada organisasi change atau perubahan organisasi. Sering dikatakan bahwa satu-satunya hal yang konstan hanyalah perubahan.
Manajer pula itu melalui kemampuan untuk memahami dimensi perubahan, mengetahui apa yang mendorong perubahan, dan mengetahui bagaimana penerapan perubahan untuk memenuhi kemampuan tujuan tersebut. Yang ketiga, itu bagian 3, ringkasannya itu pengelola perubahan. Dalam pengelolaan perubahan, ketika sebuah realita tumbuh dan matang, perubahan menjadi penting untuk melangsungkan kehidupan. Karena itu tanggung jawab untuk lainnya. Bagi sebagian besar pemimpin adalah tugas merencanakan suatu program atau pengelolaan perubahan. Nah, di sini ada sebuah baru, yaitu tentang manajemen sumber daya manusia. Yaitu tentang menjelajahi karir manajerial. Di sini ada Eva Hartman. Eva Hartman memiliki pengalaman 20 tahun sebagai pemimpin strategis, berorientasi pada hasil dan inovatif dengan keahlian yang signifikan dan strategi sumber daya manusia. Eva adalah agen perubahan internasional yang telah mengembangkan dan memimpin program strategis sumber daya manusia dan inovasi bakat sebagai kinerja individu dan organisasi. Mungkin penjelasan saya sampai di sini, selebihnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.